Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Agustus tahun 2024 Masehi. Di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 17 nanti, rakyat Indonesia dimanapun mereka berada memperingati HUT RI yang tahun ini sudah genap 79 tahun lamanya. Berarti 79 tahun lamanya orang tua kita sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, bebas dari belenggu penjajahan Belanda, Jepang, bahkan Inggris, Portugis yang sudah sekian lama bercokol di tanah air kita. Dan ketika diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bergembira, senang. Apatah lagi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di bulan suci Ramadan, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Harinya hari Jumat Legi. Diproklamirkan pada hari Jumat. Penghulu segala hari adalah Jumat. Penghulu segala bulan adalah Ramadan. Dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar rakyat Indonesia memperhatikan kapan negeri ini merdeka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada bangsa dan tanah air ini. Karena sudah sekian lama orang-orang tua kita, pejuang negeri ini, melawan penjajah yang bercokol di negeri ini. Bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Lebih kurang 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian datang Jepang menjajah negeri kita, membuat susah rakyat, ada kerja rodi, ada romusa, wanita diperkosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengherankan pendiri negeri ini ketika mereka bermusyawarah membuat Undang-Undang Dasar 45, mencantumkan di preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menolong, Allah yang membantu sehingga penjajah dapat dienyahkan dari muka bumi ini. Tinggal bagaimana generasi selanjutnya. Apakah melanjutkan perjuangan orang-orang tua terdahulu? Apakah pandai bersyukur atau tidak? Kalau dia pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat kemerdekaan itu. Kalau dia kufur, maka yang timbul adalah huru-hara. Yang timbul kesulitan demi kesulitan, yang timbul adalah kesusahan demi kesusahan, yang timbul adalah kesengsaraan.
Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan 14 abad yang lampau. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada kita, marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah. Negeri kita sudah merdeka. Kalau kita lihat di belahan bumi sana ada negeri muslim, negeri para nabi, sampai saat ini masih dijajah oleh kolonial, oleh penjajah Zionis Israel. Mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan pembantaian, mereka melakukan pemerkosaan, dan saat ini masih mereka lakukan. Kita merenung dan berpikir, kenapa Allah sisakan satu negeri yang belum merdeka? Kalau saya berpikiran positif untuk memberikan pelajaran, begitulah penyiksaan yang dilakukan, begitulah kezoliman yang dilakukan oleh penjajah. Jadi Allah sisakan di antara negeri-negeri muslim, Palestina saat ini masih dijajah oleh Zionis Israel. Bahkan setiap hari mereka melakukan pembunuhan. Mereka menjatuhkan bom. Kalau di total general bom yang mereka jatuhkan, itu lebih dahsyat dibandingkan bom yang dijatuhkan oleh Amerika di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Rumah hancur, masjid hancur, sekolahan hancur. Rakyat dibunuh, bahkan janin yang berada di rahim seorang ibu pun juga jadi target pembunuhan mereka. Begitulah sadisnya penjajah, saudara. Makanya ketika kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, manfaatkan kemerdekaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syukur? Bukan sekedar kita mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, alhamdulillah. Benar, itu tidak salah. Tapi ketahuilah makna syukur yang lain adalah memanfaatkan anugerah, memanfaatkan nikmat dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan sama kita, jangan digunakan untuk maksiat. Gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, langkahkan kaki ke masjid, gunakan mata untuk membaca mushaf Al-Qur'anul Karim, gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki kepada kita, keluarkan infak sedekahnya untuk perjuangan Islam, untuk kaum muslimin, untuk anak yatim. Jangan kita kikir, bakhil, nggak mau mengeluarkan infak sedekahnya sebagaimana halnya Qarun yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sudah berikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini. Kalau sudah merdeka, untuk apa kemerdekaan tersebut? Padahal orang-orang tua kita sudah mengingatkan, kemerdekaan itu digunakan untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, jangan susahkan rakyat, jangan buat rakyat jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Kalau hal itu terjadi, maka telah terjadi pengkhianatan terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Inilah gunanya dakwah. Inilah gunanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita saling mengingatkan. Kalau benar-benar seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disampaikan peringatan berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia senang, dia bahagia, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfal mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Lain halnya kalau orang munafik, hatinya berpenyakit. Disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan sikap sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa asoina. Dia dengar tapi nggak mau tahu.
Makanya dalam momentum khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan, kalau benar-benar kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan nikmat kemerdekaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalaupun kita ingin memperingati HUT RI yang ke-79, gunakan dengan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang sesuai dengan syariat, jangan ada unsur maksiat. Ini mumpung sebelum tanggal 17. Sekarang udah mulai banyak orang melakukan perlombaan-perlombaan. Jangan kita buat perlombaan yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan peringatan yang ada unsur maksiatnya. Apa pantas laki perempuan bukan suami istri joget-jogetan di depan kepalanya, di depan mukanya ada balon, kemudian balonnya dipecahin. Yang lain pada ketawa, padahal unsur maksiatnya begitu kental. Ada juga dulu-dulu, mudah-mudahan besok-besok nggak ada. Perlombaan 17 main gaple, main domino. Kita semua tahu yang namanya remi, domino, gaple itu alat setan. Rijsun min amali setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, jauhi oleh kamu. Tapi ketika 17-an dipakai, apa ini nggak mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak bencana musibah yang sudah terjadi di negeri kita. Mulai dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, apalagi coba? Kebakaran. Banyak musibah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri ini. Cuman kita sadar apa kagak? Beriman atau tidak? Kalau benar-benar kita beriman, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin juga mengadakan HUT RI yang ke-79, gunakan acara-acara yang mendekatkan orang taat kepada Allah. Apalagi kalau masjid, misalkan lomba pidato, lomba azan, lomba tahfizul Quran, yang menang dikasih hadiah, untung-untung bisa umroh ke tanah suci. Kita berkumpul ada kajian Islam, mengenang jasa para pahlawan kita, kita berdoa. Betapa senangnya pejuang-pejuang negeri kita, para syuhada yang telah masuk ke dalam tanah, berpindah ke alam barzah, didoakan oleh penduduk negeri yang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini yang disebut dengan mensyukuri nikmat. Yang ketiga, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, la yashkurullah mal yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Jadikan momentum HUT RI yang ke-79 sebagai sarana kita berterima kasih kepada para pahlawan, kepada para pejuang. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Portugis. Direbut dari penjajah dengan linangan air mata, cucuran keringat dan darah, melayangnya nyawa dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jadi bukan pemberian sebagaimana negara-negara yang lain mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada mereka. Bagaimana wujud terima kasih kita? Doakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan pahlawan kita. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya sebagai radha min riyadil jannah. Allah masukkan ke dalam surga. Allah berikan hidayah petunjuk kepada keturunannya untuk melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya yang telah gugur. Kalau seluruh kaum muslimin, khususnya rakyat Indonesia, mendoakan semacam itu, betapa senangnya orang yang telah gugur merebut kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Generasi setelah saya tidak melupakan jasa-jasa kami yang telah berjuang dahulu. Dulu berjuang berat, Pak. Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa pakai baju gamis, pakai jas. Kalau dulu pakaiannya apa? Karung goni. Kata orang-orang tua saya dulu, kata nenek saya dulu tuh karung goni. Makannya kalau sekarang bisa variasi. Kalau dulu ubi ketelak. Untuk dapat makanan antri. Sekarang alhamdulillah. Oleh karena itu, wujud dari bersyukur kepada Allah, berterima kasih.
Nah, kemudian terkait dengan terima kasih ini, saya juga perlu mengingatkan, kita juga harus berterima kasih kepada bangsa Palestina. Ketika tidak ada satu bangsa pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka bangsa Palestina mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia. Secara negara memang Mesir, tapi secara kebangsaan adalah Palestina. Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini, ketika dia berada di Jerman, berpidato melalui corong radio di Jerman, memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketika delegasi Indonesia dipimpin oleh Haji Agus Salim datang ke Mesir, ke Timur Tengah, menyampaikan bagaimana perjuangan Indonesia, bagaimana semangatnya jihad dari kaum muslimin Indonesia, maka seorang saudagar dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir, dia ambil seluruh tabungannya, diberikan kepada delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Oleh karena itu nggak pantas kalau ada orang Indonesia bersalam ria dengan tangan yang berlumuran darah saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan dia berfoto senyum dengan orang yang membantai kaum muslimin di Gaza, Palestina. Nggak pantas, saudara. Yang pantas apa? Kita bantu, kita sokong kemerdekaan rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina. Jadi siapapun rakyat Indonesia yang memberikan sokongan, dukungan, para relawan, para diplomat, para pejabat, kita sokong mereka agar Palestina merdeka dengan ibu kotanya adalah Al-Quds. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemerdekaan Indonesia dapat menghantarkan rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin. Allah berikan keberkahan kepada tanah air kita, kepada mereka yang telah berjuang melanjutkan perjuangan orang-orang tua yang telah gugur. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.